Halo anak-anak Sweety Kids dan Si Kids, apa kabar? Pak Roni berharap kalian baik-baik saja. Meskipun hari ini dan untuk sementara kalian tidak ke gereja dulu. Karena kondisi dan situasi bangsa Indonesia yang kita cintai yang sedang menghadapi penyebaran virus corona. Tetapi meskipun demikian, kalian tetap beribadah seperti sekarang ini. Dan Pak Roni berharap kalian tetap bisa bertumbuh dan mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Yuk, siapkan hatimu untuk belajar firman Tuhan dan kita mau melihat apa sih yang Tuhan mau kita lakukan melalui firman-Nya. Sebelumnya, kita doa dulu ya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, Kau masih memberikan kami kesempatan hari ini untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Meskipun anak-anak belum bisa ke gereja, tetapi kami percaya Tuhan akan memberkati kami hari ini melalui firman-Mu. Dan kami tetap berdoa buat bangsa kami supaya Tuhan campur tangan, Tuhan menolong. Sehingga masalah yang sedang dihadapi bangsa kami ini bisa cepat berlalu. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, Lausoroni jadi teringat satu lagu yang Lausoroni pernah ciptakan itu beberapa tahun yang lalu. Mungkin kurang lebih 15 tahun yang lalu. Dan lagu ini sangat cocok sekali dengan tema atau firman Tuhan yang akan disampaikan pada hari ini. Yuk, Lausoroni mau nyanyikan pujian ini. Nanti kamu juga boleh mencobanya di rumah dan menyanyikannya. Dan kalau ada papa mama bisa menyanyikan bersama. Kita akan belajar lagu ini ya. Lagu ini liriknya sederhana sekali. Judulnya dalam bahasa Inggris, Jesus, I believe in you. Jesus, I believe in you. You are my God, my strength. I believe in you. Yuk kita dengarkan bersama-sama pujian ini ya. Jesus, I believe in you. Oh Jesus, I believe in you. You are my God, my strength. I believe in you. Oh Lord, I believe in you. Sederhana kan anak-anak? Kamu boleh ikuti bersama-sama ya. Jesus, I believe in you. Oh Jesus, I believe in you. You are my God, my strength. I believe in you. Oh Lord, I believe in you. Sama-sama boleh nyanyikan pujian ini. Jesus, I believe in you. Oh Jesus, I believe in you. You are my God, my strength. I believe in you. Oh Lord, I believe in you. Demikian lagu yang sederhana ini. Dan Pak Roni berharap lagu ini bisa memberkati kalian. Dan juga dengan papa dan mama, kalian bisa belajar kembali lagu ini bersama-sama. Oke, sekarang Lausoroni mau bertanya kepada setiap anak-anak. Apakah kalian percaya Tuhan Yesus itu maha kuasa dan Dia sanggup melakukan segala sesuatu? Sepertinya kalian akan menjawab ya. Kalau Lausoroni bertanya, apa buktinya? Wow, kalian pasti mengingat cerita-cerita Alkitab yang pernah kalian dengar. Misalnya, Yesus pernah menyembuhkan orang yang sakit. Yesus pernah membangkitkan orang yang mati. Bahkan angin yang kencang, ombak bisa taat pada perkataan Tuhan Yesus. Ya, Yesus sanggup. Seringkali kalau segala sesuatu lancar,
aman, kita gampang sekali berkata, wow, Tuhan hebat, Tuhan Yesus berkuasa. Nah, kalau ada masalah datang dalam kehidupan kita, apakah kita tetap berkata, Tuhan, Kau hebat, Kau berkuasa, aku percaya pada Engkau. Untuk mengetahui iman kita, bahwa kita tetap percaya bahwa Yesus hebat, Yesus berkuasa, harus ada buktinya, bukan? Lalu buktinya bagaimana? Nah, disinilah untuk membuktikan itu, Tuhan harus mendatangkan satu masalah dalam kehidupan kita untuk melihat bagaimana sebenarnya iman kita kepada Dia. Nah, ini juga yang dilakukan Tuhan Yesus terhadap murid-muridnya. Ada satu kisah di dalam Alkitab di mana Tuhan ingin membuktikan apakah murid-muridnya sungguh-sungguh dan tetap percaya kepadanya ketika ada masalah datang. Yuk kita lihat bagian firman Tuhan ini. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Markus 4 ayat 35 sampai ayat 41. Markus 4 ayat 35 sampai ayat 41, dan Rausoroni akan membacakan bagi kita semua. Judulnya adalah Angin Ribut Diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ia pun bangun, menghardik angin itu, dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapakah gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Demikian sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Anak-anak, kalau kita hanya sekilas membaca kisah ini, mungkin kita tidak bisa terlalu merasakan betapa menakutkannya saat itu. Nah, untuk kita bisa merasakan saat itu begitu menakutkan sekali keadaannya, mari kita lihat cuplikan video singkat berikut ini. Master, carest thou not that we perish? Peace. Be still. Nah, setelah melihat video tadi, barulah kita bisa merasakan betapa menakutkannya saat itu. Wow, suasana mencekam sekali. Angin yang sangat besar. Air yang begitu besar gelombangnya. Dan itu sangat menakutkan anak-anak. Tahu nggak kalian? Padahal di antara murid-murid itu mereka ada nelayan loh. Yang biasa naik perahu. Tapi Rausoroni yakin saat itu memang angin sangat kencang sekali, badai yang besar.
yang begitu menakutkan. Di situ dalam ayat 37 dicatat badai ombak yang sangat dahsyat sekali. Wow, itu sesuatu yang menakutkan sekali anak-anak. Dan saat itulah murid-murid berpikir, kita pasti akan mati. The end udah. Tapi menariknya, Yesus bisa tertidur dan tertidur pula sekali. Itu ombak yang besar loh. Angin badai yang kencang loh. Yesus kok bisa tertidur dengan pulas, dengan tenangnya anak-anak. Kemudian waktu murid-murid melihat Yesus tertidur, padahal bahaya sudah mengancam, mereka membangunkan Yesus dan mereka mengatakan, Yesus bangun, bangun. Apakah engkau tidak peduli kami binasa? Itu di dalam ayat 38b. Pertanyaan maksudnya, apakah Yesus tidak peduli dengan murid-murid? Apakah Yesus sengaja membiarkan murid-murid akan mati? Tidak. Yesus bukan tidak peduli. Yesus membiarkan itu terjadi sekali lagi karena Yesus ingin membuktikan apakah murid-murid sungguh-sungguh percaya bahwa Dia Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu. Tuhan Yesus ingin melihat bukti itu, maka Dia biarkan ombak yang besar, angin yang kencang terjadi. Yesus ingin melihat di mana iman murid-murid pada saat itu. Wow, pelajaran hari ini sangat mirip dengan situasi sekarang yang sedang kita hadapi. Kalau waktu itu murid-murid itu menghadapi ombak yang besar, angin yang begitu kencang, dan hari ini kita sedang menghadapi sesuatu yang menakutkan kita, yang disebut dengan virus corona, membuat dunia gempar anak-anak, yang sangat menakutkan sekali semua manusia. Pertanyaan Lauseroni, apakah virus corona menakutkan bagi anak-anak? Menakutkan bagi papa mama? Kalau Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kita dan Dia adalah Allah Immanuel, harusnya virus corona tidak boleh mengalahkan iman kita sampai kita begitu ketakutan. Jangan sampai kita berpikir bahwa virus corona itu lebih besar kuasanya daripada kuasa Tuhan. No, tidak seperti itu. Sekarang pertanyaan Lauseroni adalah, apakah Tuhan sanggup berkata kepada virus corona itu stop? Sanggup nggak? Wow, sanggup. Saat itu aja, waktu Yesus berkata kepada ombak dan taufan yang sangat kencang itu, stop dan stop, berhenti. Betul? Dan Tuhan Yesus sanggup melakukan itu. Karena Dia penguasa segala sesuatu. Pada waktu angin yang kencang dan ombak yang besar itu, Tuhan mengatakan stop. Mereka seolah berkata, yes, my master. Yes, my master. Kenapa? Karena Yesus memang Tuhan dan pencipta segala sesuatu. Nah, kalau Yesus berkata kepada virus corona itu, seandainya Yesus berkata stop, maka virus itu mungkin akan berkata juga, yes, my master. Betul? Tapi Tuhan tidak melakukan itu. Kenapa ya? Tuhan izinkan itu terjadi. Kenapa ya? Sekali lagi, Tuhan ingin melihat kualitas iman orang-orang percaya itu seperti apa. Ketika ada masalah datang, apakah mereka begitu panik dan ketakutan seolah-olah nggak bisa apa-apa lagi? Atau mereka berkata, Tuhan, kami tetap percaya kepadamu. Kami akan bersandar kepadamu dan Kau akan menolong kami. Jadi anak-anak, melalui kisah Alkitab hari ini, kita sedang belajar. Kita mau seperti Yesus atau kita seperti murid-murid yang sangat ketakutan dan Yesus yang begitu tenang menghadapi satu masalah. Dan langsung dipercaya, hari ini Yesus ingin kita belajar seperti Dia. Kita bukan orang yang begitu takut.
tapi kita tetap percaya memandang Tuhan, pencipta segala sesuatu. Dia yang akan menjaga, melindungi, dan membimbing kita. Tenang dan percayalah, Tuhan sanggup mengatasi masalah yang ada, dan suatu saat virus corona bisa diatasi oleh kuasa Tuhan. Nah, kalau saat ini untuk sementara kamu tidak ke gereja, Sweety Kids dan Sea Kids diliburkan sementara. Apakah berarti Lause-Lause itu tidak percaya bahwa Tuhan bisa melindungi anak-anak meskipun anak-anak ke gereja? Sama sekali bukan alasan itu. Lause-Lause percaya Yesus melindungi anak-anak. Tetapi penyebaran virus corona ini cepat sekali luar biasa. Dan salah satu cara untuk memutuskan penyebaran virus corona ini adalah kita jangan banyak berkumpul dengan orang-orang. Nah, kalau kita sudah tahu itu salah satu caranya, dan Tuhan memberikan hikmat kepada manusia untuk memberitahukan hal itu, maka kita harus mentaatinya. Karena itulah untuk sementara kita tidak ke gereja lagi. Tapi bukan berarti kita tidak percaya dan kita tidak beriman kepada Tuhan. Bukan itu anak-anak. So, yang harus kita lakukan adalah tenang, berdoa, tetap bersandar pada Tuhan, dan doakan bangsa Indonesia. Supaya rakyat Indonesia betul-betul mentaati peraturan yang sudah pemerintah buat. Sehingga virus ini semakin berkurang. Akhir kata, anak-anak, orang tua, tetap tenang dan selalu bersandar kepada Tuhan. Tuhan ada beserta dengan kita, selalu memandang pada Dia. Dan itulah kekuatan kita untuk menghadapi masalah yang terjadi dalam hidup kita. Mari kita ulang sekali lagi lagu yang tadi Pak Roni sudah ajarkan. Oke? Jesus, I believe in you. Yuk sama-sama ya menyanyikannya. Kalau ada papa mama, ikut bersama-sama. Jesus, I believe in you. Oh Jesus, I believe in you. You are my God, my strength. I believe in you. Oh Lord, I believe in you. Bersama-sama nyanyikan pujian ini. Percaya pada Tuhan. Yesus, aku percaya. Oh Yesus, aku percaya. Kaulah Tuhan, kekuatanku, aku percaya. Yesus, aku percaya. Kiranya lagu ini akan mengajak kita selalu tenang bersama dengan Tuhan, percaya kepada Dia, hadapi yang ada di depan kita bersama Yesus yang besar. Dan pesan saya satu lagi, saya rindu sekali Papa Mama, Anda adalah pendidik utama kerohanian anak. Jangan lupa kembali ajarkan firman Tuhan yang tadi sudah disampaikan. Biarlah lewat peristiwa ini, Papa Mama bisa membangun iman anak bersama-sama dengan di rumah. Orang tua yang sudah ikut parenting GKGW, ingat ulangan 6 yang mengatakan ajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu. Ajarkan firman Tuhan ini, selalu berserah percaya pada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua dan memberkati keluarga kita. Mari kita berdoa. Yesus, kami percaya kepadamu seperti lagu yang kami tadi nyanyikan, karena Engkau ada Tuhan dan kekuatan kami. Biarlah kami akan terus maju bersama Engkau, menghadapi masalah yang tidak mudah ini, tetapi kami tidak mundur iman dan tidak takut, karena kami punya Tuhan yang besar yang sanggup menolong kami. Tuhan tolong bangsa kami, supaya kami boleh melihat
Tuhan campur tangan, masalah virus corona yang terjadi bangsa ini bisa cepat berlalu. Karena kami juga rakyat boleh mentaati peraturan-peraturan yang dibuat pemerintah. Sehingga Tuhan, lewat peristiwa ini juga kami anak-anak-Mu boleh menjadi terang dan garam dunia, kesaksian yang baik bagi bangsa ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat firman Tuhan yang sudah kami dengarkan hari ini. Dalam nama Yesus yang mengasihi kami berdoa. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Soli Deo Gloria.